Kemudian yang kedua adalah jangan tergiur dengan harga mesin fotokopi yang murah. Cuma kita mendapatkan harga mesin fotokopi yang murah, tetapi akan membengkakkan biaya kita untuk operasional perbaikan mesin pada saat kita sudah menjalankan usaha nanti, teman-teman ya. Bisnis fotokopi merupakan bisnis yang masih menjanjikan di zaman sekarang, teman-teman ya, karena masih banyak dunia perkantoran yang banyak membutuhkan fotokopi ataupun untuk memperbanyak berkas-berkas di perkantoran. Apalagi dunia pendidikan sekarang sudah bergeliat untuk memulai memasuki tatap muka ataupun mulai masuk sekolah seperti biasa, teman-teman, atau new normal. Untuk itu bagi teman-teman semua yang ingin membuka usaha fotokopi, penting sekali memiliki pedoman-pedoman untuk sebelum membeli mesin fotokopi tersebut, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi pada video kali ini masyarakat mau memberikan trik-trik ataupun pedoman-pedoman yang vital ataupun penting sebelum membeli mesin fotokopi, agar kita tidak salah dalam membeli mesin fotokopi dan tidak merugikan usaha kita nantinya. Oke. Untuk itu terus simak videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke. Salam Wira Usaha. Nah, teman-teman ya, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, bahwasanya dalam membeli mesin fotokopi itu kita harus perlu berhati-hati ya. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya operasional dalam perbaikan mesin, sehingga mengakibatkan usaha yang baru kita rintis bukannya untung malah menjadi bangkrut, teman-teman ya, karena terlalu banyak biaya operasional yang kita keluarkan untuk perbaikan mesin tersebut, teman-teman ya. Jadi kita sebagai pemula harus berhati-hati dalam memilih sebelum membeli mesin fotokopi untuk usaha kita nantinya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ya sebagai pedoman dalam membeli mesin fotokopi. Yang pertama-tama teman-teman tuh harus perhatikan suku cadang ya. Jadi jangan membeli mesin fotokopi yang kita susah untuk membeli atau mendapatkan suku cadangnya nanti, teman-teman. Karena bagaimanapun juga mesin fotokopi itu tidak mungkin selamanya akan bagus ya. Pasti suatu saat namanya mesin itu akan mengalami namanya kerusakan, keausan peralatan dalam mesinnya dan sebagainya ya, sehingga membutuhkan pergantian onderdil yang ada dalam mesin fotokopi. Maaf ya teman-teman ya, tadi lagi ada konsumen, jadi saya harus melayani dulu ya teman-teman ya. Oke, jadi saya lanjutkan lagi. Jadi kalau kita mau beli mesin fotokopi itu ya teman-teman ya, kita harus memperhatikan daripada suku cadangnya nanti ya. Jadi apakah suku cadang nanti itu gampang ditemukan atau susah, teman-teman ya. Jadi percuma ya kalau teman-teman beli mesin fotokopi, tapi kalau kita di belakang nanti akan mengalami kesulitan dalam menemukan suku cadangnya, teman-teman ya. Karena bagaimanapun juga mesin fotokopi itu lama-lama tuh tidak mungkin dia tidak akan mengalami kerusakan ya. Namanya juga mesin itu kan lama-lama juga akan menjadi aus kalau kita gunakan terus-menerus ya. Kalau kita menggunakan tuh fotokopi itu otomatis lama-lama juga akan mengalami keausan, baik dari gear maupun spare part lainnya ataupun onderdil yang ada dalam mesin fotokopi tersebut ya, teman-teman. Jadi harus diperhatikan suku cadangnya terlebih dahulu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jangan tergiur dengan harga mesin fotokopi yang murah, teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh jangan tergiur jika ditawari oleh supplier mesin fotokopi dengan harga yang murah ya, karena tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, mesin fotokopi tersebut sudah kurang bagus dari segi kualitasnya. Jadi percuma kita mendapatkan harga mesin fotokopi yang murah, tetapi akan membengkakkan biaya kita untuk operasional perbaikan mesin pada saat kita sudah menjalankan usaha nanti, teman-teman ya. Karena biaya untuk perbaikan mesin itu tidak murah, teman-teman. Jadi sangat mahal. Jadi teman-teman itu harus benar-benar berhati-hati ya. Salah satu yang membuat usaha fotokopi itu bangkrut adalah dalam hal proses
biaya operasional untuk perbaikan mesin ya. Karena perbaikan mesin itu teman-teman ya tidak murah ya. Suku cadangnya mahal, biaya untuk perbaikannya juga mahal, untuk memanggil teknisi ataupun biaya-biaya lainnya ya. Karena kita terkadang kalau masih baru tidak bisa untuk menservis atau memperbaikinya sendiri teman-teman ya. Jadi kita membutuhkan tenaga teknisi mesin fotokopi. Jadi harus diperhatikan teman-teman ya, masalah jangan tergiur dengan harga mesin fotokopi yang murah. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari segi suppliernya ya. Jadi teman-teman tuh kalau mau membeli mesin fotokopi, pilihlah supplier mesin fotokopi yang sudah lama, yang sudah profesional ya. Karena jika suppliernya itu udah bagus ataupun udah lama, udah terkenal, udah dijamin kualitas manajemen pemasaran dan produk-produknya itu akan membuat kita sebagai pembeli juga merasa aman ataupun merasa sedikit tenang ya, karena kita merasa bahwasanya mesin yang dijual dari supplier tersebut adalah dijamin dari segi kualitasnya ya, dari segi kualitasnya. Jadi teman-teman kalau membeli mesin fotokopi, jangan membeli mesin fotokopi di tempat supplier yang masih abal-abal ataupun yang masih baru ataupun yang dari pihak-pihak yang ketiga, keempat, kelima dan sebagainya. Jadi kalau bisa usahakan teman-teman mencari supplier yang benar-benar bisa dijamin kualitas mesinnya ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa yang supplier yang sudah lama, yang sudah berpengalaman dan sudah profesional dalam mesin fotokopi ataupun penjualan mesin fotokopi ini. Okay. Nah, yang keempat yang teman-teman harus perhatikan adalah dari segi fisik mesin fotokopi tersebut teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau membeli, perhatikan juga dari fisiknya. Fisiknya ini dalam artian adalah dari segi body, dari segi keausan underdealnya ya, ataupun keausan spare partnya ya, apakah dia sudah lecet atau dia sudah retak ya. Jadi itu harus diperhatikan, karena kalau mesin fotokopi ini bersifat sangat sangat rawan teman-teman ya. Jadi kalau sedikit aja dia tuh tidak rusak, itu dia tidak akan bisa berjalan dengan baik ya mesinnya. Dalam artian satu komponen dalam mesin itu dia saling berkesinambungan ataupun saling berkaitan ya. Jadi kalau ibaratnya ibaratnya tuh sepeda motor, rantainya rusak, otomatis nggak bisa berjalan. Bannya kempes, motor tidak bisa berjalan. Kemudian bensin habis, tidak bisa berjalan. Jadi sama halnya dengan mesin fotokopi, kalau satu itu tidak bisa berjalan atau rusak, maka otomatis keseluruhan daripada mesin fotokopi itu tidak bisa beroperasi teman-teman. Jadi itu benar-benar harus diperhatikan dari segi body ataupun bentuk fisik dari mesin fotokopi tersebut teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian yang kelima yang teman-teman harus perhatikan yaitu dari segi garansi teman-teman. Jadi teman-teman kalau membeli mesin fotokopi harus minta ada garansinya. Jangan sampai nggak ada garansinya, karena kalau nggak ada garansinya nanti dipakai berapa hari, dipakai berapa bulan sudah rusak dan kita nggak dapat garansi, otomatis akan merugikan diri kita sendiri teman-teman ya. Jadi mintalah kepada supplier untuk diberikan garansi ya, minimal itu 1 tahun ya teman-teman ya, untuk menjamin daripada kualitas mesin fotokopi kita. Kalau mesin kita dijamin ada garansinya, otomatis si penjual pun akan berhati-hati dalam memasarkan produk mesin fotokopinya ya, tidak asal-asalan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, kita sebagai pemula untuk memulai usaha fotokopi dan ATK ini harus benar-benar diperhatikan saat kita membeli mesin fotokopi teman-teman ya. Jangan sampai kita tuh nanti merasa rugi, merasa kecewa ya, merasa dibohongi ya. Jadi kita tuh harus berhati-hati sebelum membeli mesin fotokopi, apalagi kita sebagai pemula ya, harus benar-benar berhati-hati, jangan sampai terjadi kejadian yang bisa mengakibatkan kita menjadi rugi, menyesal dan sebagainya teman-teman ya. Karena namanya mesin fotokopi ini sesuatu hal yang sangat riskan, biayanya untuk membeli banyak ataupun besar, sedangkan untuk mengembalikan modal kita membeli mesin fotokopi itu butuh waktu yang tidak
sebentar ya. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama karena namanya juga fotokopi, per lembarnya cuman 200 250 ya. Jadi gitu harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai sebelum kita balik modal kita sudah mengeluarkan banyak modal untuk memperbaiki mesin fotokopi kita, teman-teman. Oke. Nah, jadi teman-teman saya mungkin itu aja untuk share pada video kali ini tentang pedoman kita pada saat kita membeli mesin fotokopi ya, khususnya bagi pemula. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wira usaha.